Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anak, siswa dan siswi kelas 1 yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak. Silahkan adik-adik dipersiapkan bukunya. Ya, dan juga alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa ya agar dimudahkan oleh Allah ketika belajar. Ya, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kedua ya yaitu setelah sebelumnya kita belajar tentang apa? Belajar tentang iman kepada Allah atau beriman kepada Allah. Dan di situ kita mengetahui tentang syahadat, mengetahui tentang Tuhan kita adalah Allah, mengetahui tentang Allah Maha Esa dan Allah berbeda dengan makhluknya. Dan sekarang kita masuk ke tentang mengenal akhlak baik dan akhlak buruk, yaitu diantaranya jujur dan dusta. Silahkan dibuka bukunya halaman 7 ya, dan Bapak harap setelah kalian belajar ini kalian mengetahui tentang apa itu jujur, ya, mengetahui apa itu dusta, ya, mengetahui bahwa jujur adalah akhlak yang terpuji, sedangkan dusta atau berbohong itu akhlak yang tercela. Kita sebagai orang yang beriman ya harus jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kalian harus selalu jujur. Ya, hadisnya alaikum bisidqi. Ya, bisa dilihat di halaman 8. Alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi anak-anak yang saleh dan salehah, jadi kita sebagai orang yang beriman harus selalu berkata jujur ya, dimanapun kita berada, baik itu di rumah atau ketika kita bermain ataupun kita ketika datang ke sekolah, maka kita harus selalu jujur, berkata apa adanya, berkata yang sebenarnya. Karena jujur artinya berkata benar ya, atau berkata yang sebenarnya. Jadi jujur artinya berkata benar. Dan jujur adalah sifatnya para nabi ya anak-anak. Jujur adalah sifatnya para nabi. Jadi apabila kita selalu berkata jujur atau berkata benar, maka kita mempunyai sifat seperti sifatnya para nabi ya, yaitu selalu apa? Selalu jujur ya. Nabi tidak pernah berbohong ya, tidak pernah berdusta. Makanya Nabi mempunyai sifat jujur. Ya, jadi kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus selalu jujur. Dan jujur merupakan akhlak yang terpuji. Ya, jujur merupakan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Ya, Bapak ulang, kejujuran akan selalu membawa kebaikan. Di antaranya yaitu orang jujur akan selamat dan selalu dipercaya oleh orang lain. Apabila kita selalu jujur ya kita akan selalu dipercaya oleh orang lain. Selain itu juga orang jujur dia akan mempunyai banyak teman ya Karena apa? Karena selalu berkata jujur, maka teman-teman kalian akan menyukai kalian, disukai banyak teman. Kenapa? Karena selalu berkata jujur. Orangnya selalu jujur, tidak pernah berbohong ya.
Dan juga orang jujur akan disayang oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, orang yang jujur akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan disayang oleh Allah. Karena apa? Selalu berkata jujur. Karena apa? Karena jujur sifatnya para nabi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dusta atau kazib. Jadi lawan dari jujur yaitu ialah dusta. Dan orang beriman tidak berdusta. Ya, Rasulullah berpesan kepada kita, janganlah kalian berdusta. Iyyakum wal kadzib. Ya, kalian harus menjauhi dusta. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjauhi dusta, menjauhi perkataan dusta atau berbohong. Dusta artinya berkata tidak benar, berarti berkata bohong, berkata yang tidak sebenarnya. Dusta merupakan akhlak tercela dan akan mendatangkan dosa bagi dirinya. Ya, akan mendapatkan dosa. Orang yang selalu berbohong, orang yang selalu berdusta, maka dia akan mendapatkan akhlak yang sangat tercela dan akan mendapatkan dosa. Orang yang suka berdusta dinamakan pendusta. Orang yang selalu bohong, ya tiap harinya berbohong, maka dia disebut sebagai atau dinamakan sebagai pendusta. Dan orang yang berdusta maka bagi dirinya akan selalu membawa banyak keburukan. Ya, orang yang berdusta akan merugikan dirinya sendiri. Ya, diantaranya pendusta tidak akan dipercaya. Ya, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Karena dia selalu berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada dia ketika dia selalu berdusta. Pendusta dijauhi teman, ya tidak akan mempunyai banyak teman. Kenapa? Ya tadi, yaitu selalu berdusta, selalu berbohong dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam neraka. Orang yang selalu berdusta, berbohong, apalagi berbohong atas nama Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, akan mendapatkan dosa. Ya, maka kita harus jauhi perkataan dusta dan selalu berkata jujur. Ya, ada cerita di halaman 10 bisa adik-adik lihat, ya, kisah yang penuh hikmah. Ya, dusta yang membawa petaka bagi yang melakukannya. Jadi di sini ada cerita tentang seorang pengembala, ya, yang bernama Koja. Ya, dia mengembala kambing milik seseorang yang kaya di kampungnya. Dia mengembala ke padang rumput yang tak jauh dari desanya. Dan suatu hari, ya, Koja ini merenung, ya, di bawah pohon. Ya, kenapa? Merenung, bosan dengan pekerjaannya itu saja, ya, melihat, ya, menemani, ya, kambing makan rumput. Dia jenuh, ya, dia bosan. Akhirnya dia memiliki suatu ide, ya. Dengan berteriak dia minta tolong, ya. Tolong, ada serigala. Ya, meminta tolong kemana? Kepada warga. Ada serigala. Kemudian warga desa pun berdatangan dan menanyai mana serigalanya. Tetapi, ya, Koja malah tertawa. Ya, hingga dia berkata mau saja ditipu. Ya, akhirnya para warga pun marah kepadanya hingga Koja mengulangi perkataan itu berulang-ulang, ya. Perbuatannya berulang-ulang, ya. Tidak cukup sekali. Ya, akhirnya warga desa pun semakin jengkel kepadanya karena ia sering berdusta, ia sering berbohong. Maka suatu ketika terdengar suara minta tolong. Nah, tetapi warga desa tidak mengacuhkannya, ya. Tidak menolongnya, dibiarkan saja. Kenapa? Karena pasti berbohong lagi. Ya, Kojanya pasti berbohong lagi. Padahal dia tidak berbohong, dia benar-benar minta
tolong. Ya, ada 2 ekor serigala yang ingin menyerang kambing-kambingnya ya. Akhirnya dia pun lari ya, pulang ke desa meminta tolong kepada warga. Akhirnya warga pun percaya ya bahwa kambingnya dalam keadaan bahaya ya. Mereka pun segera pergi ya, untuk menolong kambing-kambingnya. Tetapi sayang ya, ada 1 ekor kambing yang sudah dimangsa oleh serigala. Akhirnya dari sini Koja pun dimarahi oleh saudagar kaya yang ada di desanya. Karena apa? Karena kambingnya dimakan oleh serigala. Koja pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berdusta lagi. Ya, dia menyesali perbuatannya. Kenapa? Karena selalu berbohong hingga warganya marah. Karena selalu berbohong, tidak pernah jujur, hingga dia pun dimarahi oleh pemilik kambingnya. Karena karena dia selalu berdusta hingga dia tidak dipercaya lagi, dijauhi ya, membuat orang lain marah. Maka kita ambil pelajarannya dari sini, adik-adik siswa maupun siswi kelas 1. Maka kita tidak boleh berdusta ya, kita harus selalu jujur, berkata yang sebenarnya. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ditutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.